wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di session matematika kelas 7 ya, bersama Ibu Haifa di sini. Sekarang kita akan membahas tentang CBT yang kemarin. Tentang apa? Operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayaknya kemarin nilainya lumayan gimana gitu ya. Kalian nggak paham atau gimana ini? Padahal Ibu tunggu loh pertanyaannya, tapi kok nggak ada yang nanya, berarti paham kan? Atau salah ngitung, atau kurang teliti? Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi Ibu ingatkan lagi, kalian kalau tidak paham sebelum mengerjakan soal CBT, tanya dulu ke Ibu ya. Oke? Misalnya ada yang masih bingung sedikit, walaupun cuma sedikit, tetap tanyakan ke Ibu, oke? Maksudnya apa? Biar kalian paham dan kalian bisa. Karena kelas 7 ini adalah dasar. Nanti pelajaran yang ada di kelas 7 pasti akan digunakan di kelas 8, di kelas 9, sampai kalian kuliah. Walaupun kalian ngambilnya bukan jurusan matematika, pasti ada pelajaran matematika. Karena matematika itu spesial ya. Jadi kalian harus semangat, oke? Tetap semangat. Kita akan bahas dari soal yang nomor 1 ya. Menurut Ibu, nggak tahu kalau di kalian nomor berapa ini soalnya. Tentukan nilai P dari 7 ditambah 9 sama dengan P ditambah 7. Gampang banget ini. Lihat, itu ada sifat komutatif. Ya. Apa sifat komutatif itu? Yaitu sifat pertukaran, ditukar. Artinya kalau A ditambah B itu sama kayak B ditambah A. Berarti kalau 7 tambah 9 itu sama dengan P ditambah 7. Berarti kita bisa menukar dong 9 ditambah 7-nya di sebelah sini. Ini kan 7 tambah 9 ya. Nah, kita bisa tukar 9 tambah 7-nya di sini. Berarti P-nya adalah 9. Gampang ya. Gimana, kalian betul nggak soal nomor ini? Jawabannya jadinya apa? Ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Jawabannya adalah C. 9. Gampang. Kemudian yang kedua. Ini juga gampang banget. Di sini ada 44 tambah 21 dalam kurung tambah 89 sama dengan 44 ditambah dalam kurung 21 tambah 89. Penjumlahan di samping menunjukkan salah satu sifat penjumlahan, yaitu pengelompokan, ya kan? Di sini kan dikelompokkan nih. Yang awal dulu, kemudian yang keduanya yang akhirnya dulu baru dijumlahkan. Nah, itu berarti dia masuknya ke sifat asosiatif. Jadi jawabannya adalah B, ya. Gampang. Kemudian yang ketiga. Soal yang ketiga, perhatikan di sini. Hasil dari 5 tambah 0 sama dengan 5. Penjumlahan tersebut menunjukkan salah satu sifat penjumlahan, yaitu, ini juga gampang banget. Ya kan, hasil penjumlahannya adalah bilangan itu sendiri, ya kan? Ini kan 5 bilangan awalnya, ditambahin 0, hasilnya 5 lagi. Berarti namanya sifat identitas, ya. Jadi kalau identitas itu artinya mau ditambahin berapa penjumlahan yang dijumlahkan dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Artinya 0 itu adalah identitas dari penjumlahan. Ingat-ingat ya. Kalau ditanyakan apa identitas penjumlahan? 0. Kenapa? Karena semua bilangan kalau ditambahkan 0 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Ingat. Nah, kita juga kalau kita mempunyai identitas, berarti jangan gampang ngikutin kata orang. Udah gimana keyakinan kita sendiri ya, walaupun misalnya kita dianggap gimana gitu sama orang lain, yang penting kita yakin bahwa kita benar, maju. Jangan ikut arus. Nanti orang negatif, kita ikut negatif. Jangan seperti itu ya. Harus positif, harus semangat. Oke, itu jawabannya C ya. Terus pertanyaan selanjutnya, perhatikan. Misalkan A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Nah, manakah dari pernyataan berikut yang benar? Yang A, jika A adalah bilangan ganjil dan B juga bilangan ganjil, maka A ditambah B adalah bilangan genap. Coba kita tes ya. 3 itu ganjil, ya kan? 5 itu ganjil. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 8 itu genap. Berarti ini benar ya.
Yang ini benar pernyataannya. Ini kan yang ditanyain yang benar, berarti udah ada jawabannya. Kalau misalnya di ujian kalian langsung jawab aja, tapi sekarang kita bahas satu persatu dulu. Kita lihat yang B. Kita buktikan biar kalian nggak penasaran, oke? Jika B dan C adalah bilangan bulat, ini bilangan bulat ya, ini juga bilangan bulat, maka hasil dari B dan ditambah C bukan bilangan bulat. Nah, di sini di pernyataan ini ada kata bukannya, padahal jawabannya harusnya bilangan bulat. Ya kan? Berarti pernyataan ini salah. Kemudian yang ketiga, jika A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap, maka A dikurangi B adalah genap. 7 ganjil kan, 4 genap kan, sekarang dikurangi 7 dikurangi 4 hasilnya 3. 3 bukan genap tapi ganjil, berarti ini juga salah. Nah, untuk yang D tidak ada pernyataan yang benar, salah juga. Kenapa? Karena yang A benar. Oke, gampang ya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian soal selanjutnya. Berapakah hasil dari 8 ditambah negatif 9? Nah, Ibu yakin masih banyak yang bingung kalau ada soal seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Semangat, tetap semangat. Ini gampang kok, gampang. Di sini kan operasi penjumlahan. Nih, ini operasi penjumlahan ya. Nih, ini operasi penjumlahan kan, tuh, ya. Tandanya beda. Yang ininya positif, yang ininya negatif, ya kan? Berarti dikurangi. Nah, kita kurangi dulu nih. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Ya, ingat kalau yang dikurangi itu pasti yang besar dulu dikurangi yang 8. Jadi, kalau untuk yang ini, yang ini, ya, yang ini, kalian abaikan dulu negatif dan positifnya. Yang jelas kita kurangi 9 sama 8 dikurangi hasilnya 1. Nah, sekarang kita tinggal tanda akhirnya bagaimana caranya. Hasilnya beri tanda dari angka yang paling besar. Sini kan 8 sama 9 itu besar mana? Besar 9 kan? Nah, 9-nya tandanya apa? Negatif. Berarti hasilnya juga negatif. Jadi 8 ditambah negatif 9 itu sama dengan negatif 1. Ya. Nah, kalian tahu nggak? Ibu punya cara nih, tapi ini untuk bilangan yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar-besar kalian nanti terlalu panjang nulisnya. Tapi ini bisa jadi membuat kalian mengerti lah tentang penjumlahan ini. Contohnya di sini. Ibu kasih contoh lain ya, yang lebih kecil angkanya. Contoh. Tapi sama dengan soal ini. Misalnya 2 ditambah negatif 3. Ya kan? 2 ditambah negatif 3. Nah, bagaimana caranya? Caranya gini. Ini kan 2 positif ya. Kita tulis positif sebanyak 2 kali. Oke, sudah. Nah, sekarang ini yang negatifnya ada 3. Tulis negatifnya 3 kali di bawahnya. 1, 2, 3. Oke, jelas ya. Nah, sekarang yang berpasangan kita coret. Ini kita coret. Ini juga kita coret. Udah ya. Nggak ada lagi kan yang berpasangan. Nah, sisanya berapa? Sisanya cuma 1, Bu. Dan tandanya negatif. Berarti hasilnya negatif 1. Nah, gampang kan? Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nah, berapakah hasil dari 9 dikurangi 19? Perhatikan. Di sini kan adanya operasi pengurangan ya. Nah, tandanya sama. Kok bisa tandanya sama dari mana, Bu? Ini kan pengurangan. Oke, kita hilangkan ini karena ini pengurangan. Jadinya 9 sama 19 kan. 9-nya positif, 19-nya juga positif. Nah, itu kan tandanya sama. Maksudnya gitu ya. Nah, karena tandanya sama, itu berarti dikurangi. Kita kurangi ya. 19 dikurangi 9 hasilnya 10. Kemudian, untuk tandanya, hasilnya kita beri tanda dari kebalikan dari tanda soal. Ini kan di soal tandanya positif ya, berarti kita kasih negatif. Tapi ingat. Untuk teori yang ini kalian harus ingat, Ibu kasih garis besar bahwa ini berlaku kalau angka kedua itu lebih besar. Ya. Misal gini. 2 dikurangi 7, misal gitu. Ini kan berarti hasilnya negatif 5. Kenapa negatif 5?
7 dikurangi 2 hasilnya 5. Ini kan sama-sama positif ya. Berarti tandanya kebalikan. Jadi negatif 5. Nah, tapi kalau gini misalnya 4 dikurangi 3. Lihat. Ini kan angka keduanya lebih kecil daripada yang pertama. Ini kan lebih besar ya. Itu kan hasilnya nggak mungkin negatif 1, nggak mungkin kan? Pasti hasilnya 1. Jadi nggak berlaku untuk yang angka keduanya lebih kecil. Berlakunya untuk angka yang kedua lebih besar ya. Ini teorinya. Oke, ini teori menurut Ibu. Ini teori Ibu yang Ibu bikin lah gitu ya, untuk memudahkan kalian. Nah, jadi jawabannya adalah D, negatif 10. Bu, kalau dibikin kayak tadi bisa nggak sih? Kayak Ibu tadi yang 2 dikurangi 3 bisa aja. Mau nyobain? Coba ya, sini. Ini kan 9 dikurangi 19. Oke, nah ini kayaknya kebanyakan nih 19. Udah nggak apa-apa ya, kita coba ya. Ini kan 9 positif ya. Oke, berarti kita tulis 9-nya, positifnya maaf, sebanyak 9 kali. Jadinya nggak rata, maaf ya. Ibunya susah nulisnya nih di sini. Soalnya nggak pakai tablet. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting ini positifnya ada 9. 6, 8, 9. Dah. Nah, sekarang tulis negatifnya sebanyak 19 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Semakin kesini semakin kecil. Soalnya nggak cukup tempatnya. Nggak apa ya. Nah, sekarang kita coret nih yang berpasangan. Coret, 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 coret. Coret, ini ke sini ya. Ini ke sini coret lagi. Ini ke sini juga. Ini coret, 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 coret. Habis, nggak ada lagi yang pasangan. Oke. Nah, kita sisanya berapa nih? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan negatif, berarti negatif 10. Oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Lihat, hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 10 adalah, perhatikan di sini. Daripada kalian mikirin kayak yang tadi, ya ibu lebih simpel kalian pikirin kesimpulannya. Di materi yang kemarin kan ibu udah bikin kesimpulan seperti ini kan. Nah, kalian tinggal lihat ini, yang tandanya negatif. Nah, berarti ini ya, yang ini ya. Nah, kalau tandanya seperti ini, kan berarti kita bisa pakai ini. Kenapa? Hasilnya sama aja. Artinya, kita bisa rubah nih. Negatif 8 dikurangi negatif 10, kita bisa rubah menjadi negatif 8 ditambah 10. Ya. Berarti tinggal 10 dikurangi 8, kan hasilnya 2. Nah, terus yang besar itu kan 10, ya kan? Yang angkanya besar 10 dan 10 itu positif, berarti hasilnya positif. Artinya negatif 8 ditambah 10 hasilnya 2. Kalau pakai yang tadi bisa nggak, Bu? Bisa aja. Ya, tapi kalian harus siap-siap kalau misalnya harus tulis banyak kalau angkanya besar. Ya, atau enggak kalian bisa kelompokan, bisa aja lah pokoknya. Kalau menurut kalian itu gampang, kerjakan, ya. Gak usah terpengaruh omongan orang. Kalau kalian itu gampang, seribut apapun, kalau menurut kalian itu mudah, kerjakan. Semangat. Negatif 8. Kita tulis negatif ini 8 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang positifnya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita hilangkan yang berpasangan ini ya. Kenapa? Karena anak MTS tidak boleh berpasangan, apalagi berpasangan lawan jenis ya. Tidak boleh, nggak boleh mikirin itu. Belajar dulu yang betul, belajar, cari ilmu yang banyak, jadi orang yang berguna, itu dulu. Oke, dah, jangan tergoda dengan yang lain, harus semangat. Kita hilangkan nih yang berpasangan ya, hilangkan semua yang berpasangan di sini. Jadi sisanya tinggal berapa? Tinggal 2 ya. Nah, tinggal 2
ini adalah positif, berarti kan hasilnya 2. Oke, gampang ya. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Nah, ini nih, kalian masih bingung pasti kalau soalnya soal cerita. Jangan bingung. Kita pertama baca pelan-pelan soalnya, kemudian tulis angka yang ada. Contoh ya di sini. Lee Soo-ho, siapa Lee Soo-ho? Ada yang pernah nonton drakornya? Lee Soo-ho itu ingin membuat es krim ya. Makanya dia menurunkan suhu freezernya itu sampai 5 derajat di bawah 0. Oke, kita punya satu angka. Di sini 5 derajat di bawah 0. Tulis negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena di bawah 0, makanya negatif. Karena merasa kurang dingin, ia menurunkan lagi suhunya 10 derajat di bawah 0. Kita tulis dulu 10 derajat di bawah 0, negatif 10. Nah, sekarang, Bu, ini negatif 5 sama negatif 10 mau diapakan? Mau diapakan ya? Kita baca soalnya lagi. Berapakah selisih kedua suhu pada kondisi tersebut? Kalau selisih itu berarti diapakan? Dikurangi. Ya. Nah, lihat di sini, ini kan dikurangi. Ini dikurangi, ini negatif. Berarti ada dua tanda yang sama. Kalau ada dua tanda yang sama, kita harus kurungkan yang sebelah sini biar nggak berantem ya. Harus dipisah. Pokoknya kalau ada tanda yang sama itu harus dipisah biar nggak berantem. Nah, jadi harus nulisnya nanti seperti ini ya. Nah, berapa hasilnya? Kalau ada soal seperti ini sama. Kita lihat lagi nih yang tadi. Ini kan berarti negatif 5 dikurangi negatif 10, berarti kita pakai yang ini ya. Soalnya yang ini soal ceritanya. Nah, kita rubah menjadi seperti ini. Biar lebih gampang. Nah, negatif 5 tambah 10. Tinggal 10 dikurangi 5. Itu kan hasilnya 5. Nah, ini yang besar kan 10 lagi ya. Jadi hasilnya 5. Positif. Ya, oke. Bisa kayak tadi juga? Bisa. Kita coba kayak tadi. Negatifnya 5 kali. 2, 3, 4, 5, 10. Yang positifnya 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini season yang paling ibu suka, yaitu mencoret pasangan yang ada di MTS. Ibu paling gak suka, apalagi ibu pembina OSIS. Gak boleh pacaran di sekolah, apalagi di rumah, apalagi pokoknya gak boleh lah ya. Untuk masa-masa kalian gak boleh pacaran, gak boleh. Nah, ini ada 5 ya. Nah, berarti hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah positif, berarti positif 5. Gampang ya. Jadi jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaannya. Sama kayak tadi. Caranya sama. Jadi kalau ada soal cerita seperti ini tuh kalian pelan-pelan aja bacanya. Terus tulis sesuai dengan yang ada di soal ya. Kan ibu ngasih CBT-nya 2 jam sekali ngerjain. Kalau bisa, kalau kalian mau ngerjain CBT itu cari waktu yang kira-kira tidak ada yang ganggu gitu. Jadi kalian bisa dengan santai ngitung ya. Oke, maaf ya kalau misalnya ibu kemarin ada yang nggak balas WA-nya soalnya ibunya nggak lihat, maaf ya. Nah, sekarang lihat di sini. Seekor lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan. Artinya tandanya positif. Kenapa? 4-nya karena di atas ya. Kemudian ia kembali menyelam sampai kedalaman 9 meter di bawah permukaan. Berarti tandanya apa? Negatif. Nih, tandanya negatif ya. Kenapa? Karena dia di bawah permukaan. Terus ini kan selisih, tandanya masih selisih ya, berarti dikurangi. Di sini juga ada 2 tanda, kita kurangi, nggak boleh bersatu, takut berantem. Oke. Nah, ini juga sama, kita lihat sebelah sininya. Nah, ini juga berarti kita pakai yang mana nih? Kalau 4 dikurangi negatif 9, kita pakai yang ini ya. Nah, kita rubah nih jadi seperti ini. Jadinya 4 tambah 9 kan. Nah, kalau udah gini kan gampang. Kalau kayak gini, kalau bentuknya kayak gini, kalian masih mikir kan harus gimana. Tapi kalau udah kayak gini, tinggal ngitung. Berapa 4 tambah 9? 13. Gampang kan?
Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, oke, ada lagi nih. Pak Abdul mempunyai hutang pada pebuas sebanyak 700.000. Karena anak Pak Abdul mengalami kecelakaan, ia terpaksa meminjam lagi sebesar 200.000. Tentukan berapa hutang Pak Abdul seluruhnya. Oke, kita hitung ya. Di sini pertama 700.000-nya negatif. Bu, tahu dari mana negatif? Di sini nggak ada di bawah, nggak ada di atas sih. Ya, nggak harus di bawah, nggak di atas. Tapi di sini ada yang namanya hutang. Kalau hutang itu pasti negatif. Positifnya apa, Bu? Untung. Untung lagi. Yang ngasih uang itulah ya. Yang jelas bukan hutang. Itu berarti positif. Nah, terus dia kemudian angka yang kedua adalah negatif lagi. Kenapa? Karena dia minjem lagi, hutang lagi, ya kan? Dia hutang lagi. Hutang kan negatif ya. Jadi negatif 200.000. Aduh, belum kasih titik nih. Nah, ibu kasih titik deh. Maaf ya. Nah, dia hutang lagi 200.000. Tentukan berapa hutang Pak Abdul. Berarti kalau tanyakan berapa hutang seluruhnya, bukan dikurangi kan? Karena dia nggak bayar. Jadi diapain? Dijumlahin. Nah, di sini juga sama, ada dua tanda. Ini ada positif, ada negatif. Sama, kalau ada dua tanda kita kurungi yang itunya ya, biar nggak berantem. Jadi jawabannya adalah, nah kita rubah lagi di sini. Oke, coba soal yang seperti ini sama dengan yang mana? Nah, iya betul, sama dengan yang ini ya. Berarti sekarang kita rubah nih, jadi seperti ini. Nah, lihat di sini. Negatif 700.000 dikurangi 200.000. Nah, ini kan dikurangi, berarti dijumlahin ya. Kenapa? Karena tandanya beda. Nah, misalnya ini adalah tanda pengurangan, dah kita simpan. Artinya di sini negatif, yang 200.000 ini kan positif, bukan negatif lagi. Artinya tandanya beda, berarti pertama dijumlahin dulu. Terus kasih tanda dengan huruf yang besar, angka yang besar. Ini kan yang paling besarnya 700.000 ya, berarti negatif 900.000. Loh, Ibu, itu kok di jawabannya nggak ada negatif 900.000? Berarti nggak ada jawabannya, Yong? Oh, tidak, bukan seperti itu ya. Lihat, ini kan negatif 900.000, sedangkan negatif di sini itu adalah menandakan hutang, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah berapa hutang Pak Abdul? Berarti negatifnya udah ada di sini nih. Hutangnya berapa? 900.000. Ya udah, hutangnya 900.000. Jadi jawabannya adalah C gitu ya. Karena ini soal cerita. Kecuali Ibu nulis soalnya seperti ini, baru jawabannya ini. Oke? Ya, jadi jawabannya adalah C. Oke. Itu soal yang sudah Ibu jelaskan semuanya. Gampang kan sebenarnya mah? Gampang. Kita jangan terlalu terburu-buru dalam mengerjakannya. Dan kalian kalau nggak paham nanya ya, nanya, oke? Pokoknya Ibu ingatkan, setiap kalian berusaha pasti Allah kasih jalan. Karena matematika juga ilmu Allah. Ketika kita belajar matematika, artinya kita juga belajar ilmunya Allah. Oke? Semangat!